Bab 1491. Orang yang suka meremehkan orang. Di tengah udara, ekspresi orang tua itu menjadi sangat suram. Wajahnya tertampar. Warrior yang sedang menapar wajahnya dan wajah keluarga Ma. Meski niat membunuh di matanya hampir berubah menjadi kenyataan, namun orang tua itu tetap tidak bertindak, karena dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh warrior yang, jangankan membunuh warrior yang, dia bahkan mungkin akan dibunuh oleh warrior yang. Warrior yang pernah membunuh seseorang di alam yin yang. Di tengah udara, orang tua itu menatap warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Baiklah, warrior yang, aku akan menunggumu di dunia besar. Aku berharap kamu, warrior yang, masih bisa begitu sombong setelah mencapai dunia besar." Saat suara itu jatuh, tubuhnya bergetar dan langsung menghilang dari tempatnya. "Kenapa kamu tidak menyuruhnya untuk tinggal?" Di samping warrior yang, Putri Kaisar bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa ditinggali. Jika memungkinkan, tentu saja dia ingin menyuruh pihak lain untuk tinggal, tetapi orang tua itu jelas sedang merasa waspada padanya, dan berjarak sangat jauh darinya. Selama dia bertindak, pihak lain pasti akan pergi sebagai jawabannya. Dengan lawan dalam keadaan siaga penuh, dia tidak bisa membunuh lawan dalam satu pukulan. Alasan utama kenapa dia bisa langsung membunuh Master Alam Yin yang adalah karena lawan tidak merasa waspada padanya, jadi dia memiliki keuntungan. Karena itu, jika dia bergerak sekarang, itu hanya akan membuang-buang energi hitamnya. Putri Kaisar hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, "Warrior yang, kamu bahkan tidak merasa takut pada Master Alam Yin yang." Saat suara itu jatuh, seorang pemuda berjubah muncul di atas planet Tianyun. Warrior yang melirik ke pihak lain, "Apakah kamu berasal dari dunia besar?" "Tepat sekali." Pemuda berjubah itu memandang warrior yang, "Aku telah mengatakan, bagaimana mungkin seseorang yang dapat menyinggung gadis penyihir kecil adalah orang biasa. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu bisa menyinggung penyihir kecil, gadis penyihir kecil. Dia bahkan rela menyerahkan api sucinya sendiri dan ingin membunuhmu. Jika dia ingin membunuhku, kenapa dia tidak turun sendiri?" kata warrior yang. "Dia bilang dia takut kamu akan mengotori tangannya." Pemuda berjubah berkata, "Aku percaya pada kalimat ini sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia sangat arogan. Tapi sekarang, aku pikir kami semua tertipu olehnya. Kamu, warrior yang, bukanlah orang yang sederhana. Aku takut bahkan jika dia turun sendiri, dia mungkin tidak bisa membunuhmu." Melanie Mo. Ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Wanita ini benar-benar tidak akan berhenti sampai dirinya mati. "Karena kamu sudah turun, maka kamu tidak bisa kembali seperti ini. Kalau tidak, ini akan sangat membosankan." Pada saat ini, pemuda berjubah berkata lagi, "Warrior yang, bagaimana jika kita saling bertarung? Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang jenius dari dunia bawah ini. Tentu saja, ini adalah pembelajaran di antara kita, terlepas dari kehidupan dan kematian." Mendengar kata-kata pemuda berjubah, Liani Ye dan yang lainnya di bawah tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Pemuda ini sangat cerdas, sifatnya berubah total ketika dia mengatakan ini. Awalnya, dia datang untuk membunuh warrior yang, dalam hal ini, warrior yang pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tetapi sekarang, dia berkata bahwa dia datang untuk belajar satu sama lain. Pada saat ini, jika warrior yang membunuhnya, maka dia akan terlihat sedikit tidak sopan. Sederhananya,
pemuda berjubah ini tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan warrior yang, tetapi dia tidak mau kembali seperti ini, tetapi dia juga takut warrior yang akan membunuhnya, jadi dia mengatakan kalimat seperti itu. Warrior yang melirik pemuda berjubah, dan berkata, "Bertindaklah." Dia juga ingin melihat tingkat kejeniusan di dunia besar. Pria berjubah sedikit mengangguk, dan saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan menghilang langsung di tempatnya. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, pada saat yang sama, bayangan tiba-tiba muncul di sekitar warrior yang, bayangan-bayangan ini berputar dengan kecepatan tinggi, ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba berputar. Pada saat ini, ruang di sekitar warrior yang tampaknya telah menjadi tali. Tali ini seperti ular piton raksasa yang membungkus warrior yang, dan sedang memutari tubuh warrior yang. Di pusat bayangan, mata warrior yang sedikit menyipit, dia mau tidak mau harus mengatakan bahwa kekuatan pemuda ini masih sangat kuat, karena saat ini dia benar-benar merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan diremukkan. Kalian harus tahu bahwa saat ini tubuh fisiknya sedang berada di alam abadi, dan dirinya juga telah mempelajari tubuh abadi 5 elemen. Dalam keadaan normal, bahkan jika master tingkat dewa lanjutan susah untuk menyakitinya, tetapi pada saat ini dia merasa seperti dirinya akan dihancurkan. Menyingkirkan rasa meremehkan, warrior yang maju selangkah, niat membunuh alam pengembalian jiwa dan jiwa pedang alam pengembalian jiwa menyembur dengan keras. Dua konsepsi niat keluar begitu saja dari tubuh, meninggalkan kontraksi, kemudian tiba-tiba meledak ke sekeliling. Batasan maksimal konsepsi niat. Dengan suara keras, ruang dalam jarak ribuan kaki di langit runtuh dan hancur, seluruh langit jatuh ke dalam kegelapan. Setelah waktu yang lama berlalu, ruang langit diperbaiki oleh hukum surgawi jalan surga, tetapi pertempuran masih belum berakhir, dan suara keras di udara terus-menerus terdengar. Pada saat ini, banyak orang sama sekali tidak dapat melihat warrior yang dan pemuda berjubah. Karena kecepatan keduanya sangat cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihat lintasan bayangan mereka sama sekali. Jika bukan karena ledakan dari waktu ke waktu di langit, dikhawatirkan tidak ada yang akan berpikir bahwa terdapat dua orang yang sedang bertarung di sana. Namun, tidak butuh waktu lama, karena ruang di langit tiba-tiba terbuka, warrior yang dan pemuda berjubah muncul di mata semua orang. Dari luar, keduanya tampak baik-baik saja. Tapi semua orang tahu bahwa kemenangan dan kekalahan harus dibagi. Langit terdiam untuk waktu yang lama, dan pemuda berjubah itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tubuhmu sangat kuat." Warrior yang melirik pihak lain dan berkata, "Kekuatanmu juga lumayan." Pemuda berjubah tersenyum pahit, "Ini jauh lebih buruk daripadamu." Setelah dia selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Setelah masalah Nufoma dan planet Pluto berlalu, orang-orang yang pada awalnya ingin mencarimu kini telah kembali. Namun kamu harus berhati-hati terhadap satu orang. Orang ini sedikit terkenal di dunia besar, dan kekuatannya jauh lebih kuat dariku." "Siapa?" tanya warrior yang. "Hanoli." Pria berjubah itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini juga dianggap ajaib. Dia sangat menyukai Melanie Mo, jadi kali ini, pihak lain pasti akan turun dan mengambil kepalamu untuk mendapatkan imbalan dari Melanie Mo, jika kamu bertemu dengan orang ini." Saat berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, "Sebenarnya, dengan kekuatanmu, generasi muda, bahkan di dunia besar, hanya terdapat segelintir orang yang bisa membunuhmu." Warrior yang sedikit mengangguk, "Tidak peduli bagaimanapun juga, terima kasih telah mengingatkanku." Pemuda berjubah mengangguk,
terima kasih atas belas kasihanmu sebelumnya, selamat tinggal." Begitu suara itu jatuh, pemuda berjubah itu berbalik, kemudian menghilang di tengah udara. Setelah pemuda berjubah menghilang, warrior yang menarik kembali pandangannya, lalu melirik ke langit, "Apakah aku perlu mengundang kalian semua turun untuk berkumpul bersama?" Saat suara itu jatuh, banyak orang yang bersembunyi di luar planet Tianyu dengan cepat pergi. Banyak dari orang-orang ini ingin memanfaatkan kesempatan. Pada saat ini, Putri Kaisar tiba-tiba berkata, "Warrior yang mencibir, mereka hanyalah sekelompok orang jahat yang bertindak secara bersembunyi-sembunyi, tidak perlu pedulikan mereka." Setelah berbicara, warrior yang meraih tangan Putri Kaisar, berbalik dan memasuki kota Yun. Saat ini, planet Tianyun masih bukan kekuatan bintang 4, tetapi karena warrior yang, planet Tianyun bahkan menjadi lebih menakutkan daripada planet bintang 4. Setelah warrior yang menghabiskan 1 hari di planet Tianyun, dia bangkit dan pergi ke planet Mingyu. Untuk menuju dunia besar ada 2 hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah Sheila King dan lainnya. Namun, ketika pergi ke planet Mingyu, warrior yang mengingat satu hal, dan itu adalah hutang batu kristal suci Hopsi padanya. Sekarang, tidak peduli apakah itu adalah planet Tianyun atau Liga Pedang, mereka semua sangat kekurangan batu kristal suci, dan Hopsi berhutang jutaan batu kristal suci padanya. Dengan adanya jutaan batu kristal suci ini, tidak peduli apakah itu masalah batu kristal suci di Liga Pedang atau planet Tianyun, semua ini tidak akan menjadi masalah lagi. Setelah sampai di kota langit berbintang, warrior yang langsung menuju ke rumah keluarga Si. Rumah keluarga Si terletak di pusat langit berbintang, menempati area yang sangat luas. Bangunannya juga paling mewah di kota langit berbintang, tentunya kekuatannya juga paling kuat di kota langit berbintang. Warrior yang tidak menerobos masuk secara langsung, karena dia bukanlah pencuri. Di depan pintu masuk rumah keluarga Si. "Apakah kamu datang untuk mencari tuan muda kami?" Seorang penjaga bertanya, sambil melihat ke arah warrior yang. Warrior yang mengangguk. "Lalu kamu mengatakan bahwa kamu adalah temannya?" tanya penjaga itu lagi. Warrior yang mengangguk lagi. "Konyol." Ada seringai di sudut mulut penjaga, sungguh konyol. "Baru-baru ini, banyak orang datang mencari tuan muda kami, dan kamu adalah orang pertama yang menggunakan alasan ini. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah teman tuan muda kami, kenapa kamu tidak melihat identitas dirimu terlebih dahulu, dari mana kamu pantas menjadi teman tuan muda kami? Kembalilah ke tempat asalmu, jangan membuang-buang waktuku." Warrior yang tertegun. Tepatnya, dia sedikit kebingungan saat ini. Tentu saja dia tidak mengharapkan akan terjadi hal seperti ini, dia hanya datang untuk mencari seseorang. Dasar orang yang suka meremehkan orang. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang seperti ini. Warrior yang secara alami tidak peduli dengan pihak lain, dan segera berkata, "Langsung beritahu tuan mudamu bahwa aku datang untuk menerima pelunasan hutang darinya, dia akan mengerti." "Apakah kamu tidak mengerti ucapanku?" Pada saat ini, mata penjaga sedikit menyipit, "Atau, apakah kamu ingin mendapatkan serangan dariku?" "Kamu." Suara penjaga itu tiba-tiba berhenti, karena tenggorokannya dicekik oleh sebuah tangan. Tangan ini secara alami adalah tangan warrior yang. Warrior yang mengangkat penjaga di depannya dan menatap langsung ke penjaga, "Apakah kamu perlu melakukan seperti ini?" "Aku hanya memintamu untuk melapor, apakah kamu perlu melakukan seperti ini?" Setelah mengatakan itu, warrior yang membanting tenggorokannya ke tanah.
Penjaga terlempar langsung ke tanah retak, dan terdapat teriakan penjaga. Siapa yang berani datang membuat masalah di rumah keluarga Si? Pada saat ini, dari dalam kediaman keluarga Si, terdapat raungan kemarahan yang tiba-tiba terdengar, diikuti oleh selusin aura menakutkan yang diarahkan langsung ke arah warrior yang master tingkat dewa lanjutan. Warrior yang menyipitkan matanya dan melaporkan namanya, "Aku adalah warrior yang dari planet Tianyun." Suara warrior yang jatuh, dan tiba-tiba, 10 napas menyusut kembali seperti air surut. Bersambung.